Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang orang tua Scarlet Witch dan Quicksilver. Ini adalah bagian yang kedua sekaligus terakhir. Kalau kalian belum menonton video bagian pertamanya, kami sudah cantumkan linknya di deskripsi. Dalam video sebelumnya, sudah diceritakan tentang beberapa orang yang pernah dianggap atau mengaku sebagai orang tua Wanda dan Pietro, yaitu Wizard dan Miss America serta Django dan Maria Maximoff. Kemudian terungkap bahwa orang tua mereka yang sebenarnya adalah Magneto dan Magda. Di kota Attilan di Blue Area of the Moon, Magneto memberitahu Wanda dan Pietro bahwa dirinya merupakan ayah kandung mereka berdua. Pietro tidak mau percaya begitu saja. Dia mengatakan bahwa Magneto pasti berbohong. Sebaliknya, Wanda justru meminta Pietro berpikir. Penampilan Pietro mirip dengan Magneto, jadi klaim Magneto mungkin ada benarnya. Magneto menambahkan pula bahwa penampilan Wanda mirip dengan ibunya. Kemudian Magneto bercerita bahwa dirinya merupakan suami Magda. Dahulu kekuatan supernya dan sikapnya membuat Magda ketakutan, sampai Magda nekat melarikan diri darinya. Magneto sendiri awalnya menganggap anak-anak yang dikandung Magda telah meninggal bersama sang ibu. Kini, Magneto meminta kedua anaknya untuk menerima dirinya. Sambil meneteskan air mata, Wanda mengaku bingung harus bagaimana menanggapi fakta mengejutkan ini. Kelanjutan momen ini terdapat dalam komik Avengers isu 234. Tanggapan yang didapat Magneto tidak sesuai harapannya. Pietro lagi-lagi menunjukkan amarah, sebab menurutnya Magneto merupakan mutan jahat yang membenci manusia dan telah melakukan banyak tindakan kriminal. Ditambah lagi, dulu Magneto pernah memanfaatkan Wanda dan Pietro sebagai anak buah demi mencapai tujuan jahatnya. Dengan demikian, Pietro tidak mau menerima Magneto sebagai ayahnya. Magneto kemudian menanyakan pendapat Wanda, tetapi rupanya Wanda sekarang setuju dengan Pietro. Sebenarnya saat itu Magneto mengaku ingin menjadi orang baik, namun Pietro tidak percaya sama sekali padanya. Karena ditolak oleh anak-anaknya sendiri, Magneto memutuskan untuk terbang pergi meninggalkan Attilan. Peristiwa tadi sungguh merusak suasana bahagia di Attilan, sehingga Wanda dan Vision memilih segera pulang ke Amerika Serikat. Selanjutnya selama beberapa hari Wanda tidak sanggup keluar rumah sebab dia terus merasa ngeri memikirkan Magneto sebagai ayahnya. Meskipun Magneto bilang ingin berubah, Wanda menganggap itu tetap tidak menghapuskan segala kejahatan masa lalunya. Seiring waktu, sikap Wanda dan Pietro terhadap Magneto mulai melunak. Mereka perlahan-lahan bisa menerima Magneto sebagai ayah mereka. Dalam komik Vision and the Scarlet Witch volume 2 isu 12, Magneto bahkan diizinkan ikut datang ketika Wanda melahirkan anak. Tentang nasib Django Maximoff, dia mengorbankan diri demi Wanda dalam komik Avengers isu 187. Di Gunung Wandagore, ketika dahulu Bova bercerita kepada Pietro tentang masa lalunya, tubuh Wanda diambil alih oleh iblis Keton. Avengers termasuk Quicksilver berusaha mengatasi masalah ini, tapi mereka mengalami kesulitan. Untungnya Django mampu menggunakan kekuatan sihirnya untuk melakukan proses perpindahan antara jiwa Wanda, Keton, dan sebuah boneka kayu buatannya. Dengan dibantu Quicksilver, kekuatan Django membuat Wanda bisa mengendalikan tubuh aslinya lagi, sedangkan Keton dimasukkan ke dalam boneka. Sayang sekali karena mengerahkan kekuatan tersebut Django meninggal dunia. Pietro tidak sempat memberitahu Django tentang informasi dari Bova. Jadi Django mati dengan meyakini bahwa Wanda dan Pietro adalah anak-anak kandungnya yang bernama Anna dan Matteo. Dalam komik Vision and the Scarlet Witch volume 1 isu 2, Wizard alias Robert Bob Frank juga melakukan pengorbanan demi Wanda. Awalnya Wanda tidak langsung memberitahu bahwa Bob bukanlah ayahnya dan Pietro, sebab Wanda merasa tidak tega melakukannya. Walaupun begitu, pada akhirnya Wanda membeberkan kepada Bob tentang cerita yang didapatkan Pietro dari Bova. Setelah tahu fakta tersebut, Bob tetap melindungi Wanda. Suatu hari Bob melihat Wanda diserang oleh seorang penjahat bernama Isbisa yang telah menyerap kekuatan radiasi. Bob bergegas bergerak sangat cepat untuk menerjang Isbisa. Sayang sekali Isbisa dengan sigap memancarkan serangan radiasi terhadap Bob. Serangan radiasi ini ditambah dengan kondisi jantung Bob yang lemah karena sudah tua, menyebabkan Bob meninggal dunia. Ujung-ujungnya Isbisa ditaklukkan oleh Vision, tetapi Wanda jelas merasa sedih atas kematian Bob. Dibanding berbagai versi lainnya, cerita Magneto sebagai ayah kandung Scarlet Witch dan Quicksilver merupakan versi paling terkenal. Ini karena versi ini memang bertahan paling lama. Retcon berikutnya baru terjadi lagi pada tahun 2014 dalam komik Axis isu 7. Pada event Axis, banyak villain dan hero termasuk Scarlet Witch yang terkena efek samping tak terduga dari suatu mantra sihir. Efek tersebut adalah mengubah sifat mereka, misalnya Wanda berubah menjadi jahat.
Akibat sifat yang berbeda ini, Wanda menyerang Pietro dan Magneto. Dia mengerahkan mantra sihir yang melumpuhkan orang-orang yang punya hubungan darah dengannya. Ketika terkena serangan tersebut, Pietro takluk dalam sekejap. Sedangkan Magneto justru sama sekali tidak terpengaruh oleh mantra Wanda. Saat menyaksikan ini, Wanda pun menyimpulkan bahwa Magneto bukanlah ayah kandungnya. Wanda lalu mengaku merasa lega atas terungkapnya kebenaran ini. Dia berlanjut turun mendekati Magneto sambil mengejeknya. Magneto berusaha memprotes tindakan Wanda terhadap Pietro, tapi tanggapan yang dia terima justru adalah kemarahan. Wanda mengatakan bahwa segala kemalangan dalam hidup Pietro merupakan akibat dari ulah Magneto. Dalam amarah ini, Wanda menyerang Magneto sampai dia terluka dan pingsan. Tahun 2015, dalam komik Uncanny Avengers volume 2 isu 4 ditampilkan retcon lagi tentang masa lalu Scarlet Witch dan Quicksilver. Pada masa ini, efek samping mantra yang mempengaruhi Wanda sudah bisa dipulihkan, sehingga sifatnya kembali normal. Sedangkan Pietro telah diberitahu bahwa Magneto bukanlah ayah kandungnya. Dalam cerita ini, Wanda dan Pietro ditawan oleh High Evolutionary. Kepada mereka, High Evolutionary membeberkan bahwa sesungguhnya orang tua kandung mereka adalah Jingo dan Maria Maximoff. Selain itu, jati diri Scarlet Witch dan Quicksilver juga diubah. Sesungguhnya Wanda dan Pietro terlahir sebagai manusia biasa. Suatu hari High Evolutionary menyusup ke tempat tinggal Jingo dan Maria lalu menculik Wanda dan Pietro yang ketika itu masih bayi. Di markasnya, High Evolutionary melakukan eksperimen pada mereka. Berkat tindakan ini mereka kelak memiliki kekuatan super. High Evolutionary juga melakukan modifikasi pada tubuh mereka sehingga mereka seolah-olah adalah mutan. Setelah merasa cukup melakukan eksperimen, High Evolutionary mengembalikan Wanda dan Pietro ke tempat tinggal Jingo dan Maria. Ini artinya Wanda dan Pietro sebenarnya bukanlah mutan. Ketika mendengar cerita tersebut, Pietro menjadi kesal dan menganggap High Evolutionary telah berbohong. Sedangkan Wanda merasa dia berkata jujur. Tahun 2016, orang tua Scarlet Witch dan Quicksilver lagi-lagi mengalami retcon dalam komik Scarlet Witch volume 2 isu 3-14. Suatu ketika dalam upaya menyelidiki gangguan sihir, Wanda bersama arwah Agatha Harkness memasuki Witch's Road, yaitu dimensi yang hanya bisa dimasuki penyihir. Agatha Harkness sendiri mati dibunuh oleh Wanda yang sedang mengalami kegilaan pada event Avengers Disassemble. Kalian ingin tahu tentang cerita tersebut? Kami sudah pernah membuat videonya. Di Witch's Road, mereka bertemu seorang wanita yang mengaku bernama Natalia Maximoff alias Scarlet Witch. Ketika melihatnya, entah bagaimana Wanda langsung tahu bahwa Natalia adalah ibu kandungnya. Fakta ini dikonfirmasi pula oleh Agatha. Rupanya selama ini Agatha sebenarnya sudah tahu tentang Natalia, tapi tak pernah memberitahu Wanda. Saat itu Wanda tidak segera mengungkapkan siapa dirinya kepada Natalia, sebab kemungkinan Natalia yang ini berasal dari masa lalu. Jadi Wanda harus berhati-hati agar tidak mengacaukan masa kini. Meskipun begitu, ujung-ujungnya Natalia tetap bisa merasakan Wanda itu siapa. Natalia bilang dia belum punya anak, bahkan belum menemukan pasangan. Namun dia bisa tahu bahwa Wanda adalah anak yang kelak akan dia lahirkan. Tidak lama kemudian, Natalia tiba-tiba lenyap. Berikutnya Wanda melakukan investigasi agar bisa tahu lebih banyak tentang Natalia. Penyelidikan ini membawa Wanda ke kota Novi Pazar di Serbia. Di sana dia bertemu dengan Dropnya, yaitu seorang pendeta yang mengenal Natalia, serta dengan Dasha Kolarov, yaitu seorang gypsy kawan Natalia. Berdasarkan keterangan dari mereka, Wanda bisa mengungkap lebih banyak informasi tentang ibunya. Natalia Maximoff merupakan penyihir hebat yang berjuang melindungi orang-orang di Eropa Timur dari berbagai ancaman mistis, seperti misalnya vampir, manusia serigala, dan penyihir jahat. Walaupun begitu, dia tidak terlalu dikenal oleh masyarakat umum. Beberapa tokoh yang tahu tentang sepak terjangnya adalah Elsa Bloodstone dan Makkari Sang Eternal. Kalian ingin tahu tentang Eternal? Kami sudah pernah membuat videonya. Suatu hari ketika sedang tinggal di kota Novi Pazar, Natalia harus terpisah dari kedua anaknya, Wanda dan Pietro. Tragedi ini dimulai dari High Evolutionary yang sedang mencari bayi-bayi yang punya potensi kekuatan. Demi tujuan ini, dia menyerang Novi Pazar dengan mengerahkan Knights of Wandagore, yaitu pasukan makhluk buas yang menggunakan senjata amat canggih. Pendeta Dropnya tahu bahwa di kotanya ada Natalia Maximoff, yang merupakan seorang penyihir dan punya anak. Agar kotanya berhenti diserang oleh Knights of Wandagore, pendeta Dropnya akhirnya terpaksa membeberkan kepada High Evolutionary tentang lokasi anak-anak Natalia. Berdasarkan info dari Dropnya, High Evolutionary pun menculik anak-anak Natalia ke Gunung Wandagore, lalu melakukan eksperimen pada mereka, termasuk membuat mereka seolah-olah adalah mutan. Natalia tentu tidak tinggal diam atas perbuatan High Evolutionary.
Dia bergegas berangkat ke Gunung Wandagor dan bertempur sendirian melawan Knights of Wandagor. Sayangnya, ada efek tak terduga dari Gunung Wandagor yang membuat Natalia menjadi lebih lemah. Ujung-ujungnya, Natalia tewas dalam pertempuran tanpa sempat bertemu lagi dengan anak-anaknya. High Evolutionary merasa terkesan atau mungkin tersentuh dengan perjuangan Natalia. Maka High Evolutionary memutuskan menyerahkan Wanda dan Pietro kepada saudara lelaki Natalia, yaitu Django Maximoff beserta istrinya Maria. Dengan demikian, Django dan Maria Maximoff sesungguhnya adalah paman dan bibi Wanda dan Pietro. Kini Wanda semakin tahu tentang ibunya. Meskipun begitu, dia masih tidak tahu siapa ayah kandungnya. Dalam proses penelusuran ini, Wanda menemukan pula hal mengejutkan lainnya, yaitu Maria Maximoff ternyata masih hidup. Dahulu dia memang sempat terbakar akibat amukan warga, tapi ujung-ujungnya selamat. Ketika sedang dilalap api, Maria terjatuh keluar dari tempat tinggalnya lalu ditolong oleh seorang warga yang merasa kasihan kepadanya. Akibat kejadian tersebut, Maria menderita luka bakar di sekujur tubuhnya. Karena merasa malu dengan adanya bekas luka itu, Maria memilih untuk tidak berusaha mencari keluarganya. Sampai akhirnya Wanda bisa menemui Maria berdasarkan informasi dari Dasha Kolarov. Kepada Wanda, Maria menceritakan bahwa kekuatan sihir serta nama Scarlet pada Wanda merupakan warisan turun-temurun. Dahulu kakek Wanda memakai nama Scarlet Warlock, lalu diteruskan oleh Natalia sebagai Scarlet Witch, lalu sekarang dilanjutkan oleh Wanda. Dalam pembicaraan ini, secara tak terduga arwah Natalia merasuki tubuh Maria dan sempat berbicara dengan Wanda. Tidak hanya itu, Natalia juga melakukan kebaikan berupa memulihkan segala bekas luka pada badan Maria. Berikutnya, Wanda memasuki Witch's Road lagi bersama arwah Agatha Harkness. Di sana mereka kembali berjumpa dengan arwah Natalia. Bersama-sama, mereka bertiga mengatasi berbagai monster mistis demi menolong Dewi Ilmu Sihir yang menaungi para penyihir wanita. Untuk membantu perjuangan ini, Natalia juga memunculkan Pietro. Ketika melihat Natalia, Pietro menyadari bahwa sosok tersebut mirip dengan Wanda. Maka dia pun langsung tahu bahwa Natalia adalah ibunya. Setelah selesai membantu melawan monster, Pietro dipulangkan oleh Natalia ke lokasi asalnya. Sedangkan Wanda bersama Natalia dan Agatha kembali mengalihkan perhatian pada Dewi Ilmu Sihir. Sang Dewi saat itu sedang sekarat. Agar sang Dewi tetap bertahan hidup, Natalia memutuskan untuk mengorbankan diri. Dia memulai proses menyerahkan keseluruhan dirinya kepada sang Dewi. Karena keputusan Natalia ini, Wanda tak akan bisa lagi bertemu dengan arwahnya. Sebelum Natalia sepenuhnya lenyap, Wanda mengaku akan membalas dendam terhadap High Evolutionary atas kematian Natalia. Namun Natalia malah mengatakan bahwa dirinya bukan dibunuh oleh High Evolutionary, melainkan oleh ayah kandung Wanda. Pada ujung pengorbanan tersebut, Natalia memulangkan Wanda dan Agatha kembali ke bumi. Dalam proses ini, Natalia juga memanfaatkan kekuatan Dewi Ilmu Sihir untuk membuat Agatha hidup lagi. Di bumi, Wanda bertanya kepada Agatha siapa ayahnya. Tapi Agatha mengaku tidak tahu menahu tentang itu. Dengan demikian, sampai sekarang ayah Wanda dan Pietro masih menjadi misteri. Tentang Magneto dengan Wanda, pertemuan terbaru mereka ditampilkan dalam komik Sword volume 2 isu 6 tahun 2021. Dalam suasana yang mengharukan, Magneto mengakui telah gagal menjadi seorang ayah yang baik bagi Wanda. Tentu saja Wanda langsung mengingatkan bahwa Magneto bukanlah ayahnya. Magneto ternyata tidak terlalu mempermasalahkan fakta tersebut. Walaupun Wanda memang bukanlah anak kandungnya, Magneto mengatakan akan selalu menganggap Wanda sebagai anaknya. Itulah pembahasan tentang berbagai orang tua Scarlet Witch dan Quicksilver. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.